Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tema tentang merawat diri, bukan merubah diri. Apa sih perbedaannya dan bagaimana hukum-hukumnya dalam agama kita? Mari kita lihat video berikut ini. Tapi sebelumnya, monggo silahkan diklik subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di page ini. Sebelum kita memulai sesi ini, ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kali ini saya akan memperkenalkan diri sebagai narasumber. Nama saya Dr. Nova Primadina, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Nah, jadi apa yang akan kita bahas pada siang hari ini ada hubungannya dengan spesialisasi saya, terutama yang menyangkut tentang estetiknya. Kebetulan saya sudah menikah dengan 3 anak, dan saat ini semi pensiun menjadi bedah plastik, hanya mengerjakan kasus-kasus rekonstruksi saja, tapi estetik tidak. Dan sebagai gantinya, saya membuka usaha natural aromaterapi skincare Neova yang bisa dilihat di Instagramnya Neova Skincare, sekaligus membuat pelatihan buat ibu-ibu semua yang berminat untuk belajar membuat produk-produk natural dan aromaterapi di Neova Online Academy yang bisa dilihat di Instagramnya Neova Online Academy. Mungkin sekilas bisa dibaca slide-nya. Demikian perkenalan saya. Dan kita akan masuki ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk kepada topik permasalahan ya, dalam hal ini cantik ya. Nah, saya tuh pengen tahu apa saja sih definisi cantik menurut Anda semua? Apakah itu cantik itu bisa dikategorikan hanya secara fisik? Atau mungkin cantik itu dalam hal perilaku atau attitude? Nah, semua orang mungkin punya definisi cantiknya masing-masing. Itu adalah definisi cantik secara subjektif. Nah, setiap orang pasti beda patokannya. Tapi ada satu hal ya yang bisa disamakan bahwa seluruh orang itu akan berpikir, oh wanita ini cantik. Nah, apakah patokan tolak ukur cantik secara objektif? Mari kita lihat slide berikut ini. Nah, definisi cantik secara objektif menurut keilmuan yang telah saya pelajari, ya, definisinya adalah bentuk wajah yang proporsional, seimbang, dan simetris. Ada beberapa tolak ukur yang dijadikan patokan, dan setiap ras tentu definisi cantik objektifnya berbeda. Pada ras Kaukasian atau Eropa, definisi cantiknya ukuran-ukuran yang terdapat pada wajahnya akan berbeda dengan wajah khas wanita Asia. Seperti contohnya, kalau wanita Eropa itu semakin tinggi hidungnya pada batas ukur tertentu, dia akan kelihatan semakin cantik. Tetapi pada wajah wanita Asia, tentu hidung yang terlalu tinggi juga nggak seimbang. Akan terlihat aneh seperti dibilang hidung beo mungkin atau hidung kakak tua ya. Sehingga ada beberapa orang justru terganggu kalau bentuk hidungnya semakin tinggi. Nah, kebalikannya kalau hidungnya semakin pesek, kalau pada ras negro itu malah dikategorikan cantik kalau menurut mereka. Tetapi kalau kita dibilang kalau hidung pesek itu jelek ya. Nah, jadi cantik sesuai definisi ilmiah itu adalah wajahnya harus seimbang dan proporsional sesuai dengan rasnya. Nah, berbagai cara dilakukan untuk menjadi cantik. Tapi ada secara garis besar 2 cara, yaitu merawat dan merubah. Merawat wajah, seperti pada gambar, ada wajah yang terawat dan tidak terawat, ada wajah yang dirubah dan tidak dirubah. Di sini kelihatan jelas perbedaannya ya. Tapi untuk lebih jelasnya pada
kesempatan kali ini akan dibahas apa sih perbedaannya dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Dari gambar sebelumnya, bagaimana menurutmu? Apakah ada bedanya antara merawat dengan merubah? Dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Mari kita bahas setelah slide berikut ini. Dari segi perbedaan antara merawat dan merubah, ada beberapa perbedaan mencolok ya. Pada merawat, itu membuat wajah jadi lebih baik, lebih cerah. Sedangkan pada merubah, itu membuat wajah menjadi sesuai dengan keinginan kita. Nah, sedangkan kalau merawat tadi kan hanya membuat jadi lebih baik, lebih cerah, tapi bentuknya ya kadang ada yang tidak sesuai dengan keinginan, misalnya hidungmu pesek. Tetapi kalau merubah yang dari pesek dijadiin mancung, kalau merawat tadi kan dia tetap pesek, cuman warna kulitnya aja jadi lebih cerah dan bersih. Nah, kemudian dari merawat ini tidak ada yang dirubah bentuknya. Garis bawahi ya, jadi perubahan mendasar di sini adalah bentuk. Sedangkan kalau merubah, bentuknya jadi berubah sesuai dengan keinginan yang punya wajah. Nah, lalu merawat tidak ada prosedur operasi atau invasif apapun. Sedangkan pada merubah ada prosedur operasi atau prosedur invasif seperti menanamkan sesuatu di bawah kulit. Adapun prosedur invasif itu adalah suatu proses untuk mencederai jaringan lunak yang ada di bawah kulit ya. Jadi kalau tanam benang kan dimasukin jarum, benangnya ditanam terus ditarik ya, itu kan mencederai lapisan di bawah kulit. Nah, kemudian pada merawat ini yang berubah hanya penampilan, warna atau lebih cerah ya. Sedangkan kalau merubah, itu yang berubah adalah tampilan dan bentuk. Garis bawahi di sini bentuk ya. Kemudian kalau merawat biasanya tidak akan melawan kodrat usia. Kenapa? Karena kalau wanita itu semakin tua ya pasti memang sudah kodratnya kulitnya akan semakin kendur. Walaupun dilakukan perawatan dengan cara apapun, itu kulitnya akan tetap kendur. Sedangkan kalau merubah, dia bisa melawan kodrat usia, seperti dilakukan prosedur penarikan kulit. Jadi kulitnya akan tampak lebih kencang lagi. Nah, ini kan sudah termasuk melawan kodrat usia ya, padahal seharusnya memang dia usianya tua, tetapi dia berusaha untuk tampak lebih muda dengan melakukan prosedur operasi. Salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah semakin banyak hal haram yang dihalalkan. Ini memang benar dan sudah kita lihat pada kenyataannya sehari-hari. Nah, semua ini adalah pilihan masing-masing orang ya. Kita tidak berhak mencampuri, tetapi ada baiknya setelah kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, ya sebaiknya hindarilah. Kalau sudah tahu itu haram, jangan didekati. Tapi ya kembali lagi, tugas saya hanya memperingatkan dan memberi masukan sesuai dengan keilmuan saya. Selebihnya itu pilihan Anda sendiri. Jadi di sini sifatnya bukan memaksakan ya. Kalau kalian selama ini mungkin tidak tahu hal itu haram dan tiba-tiba setelah kuliah ini sudah tahu itu haram, kalau masih ingin juga dilakukan, ya itu terpulang pada pilihan masing-masing orang. Tapi saya di sini hanya menjalankan tugas saya sebagai sesama muslim untuk mengingatkan ibu-ibu semuanya. Nah, mari kita lihat apa saja sih cantik yang diharamkan itu. Tapi kita sebelumnya bahas dulu yang mana yang halal. Oke? Cantik yang halal itu meliputi perawatan wajah, facial, atau bersolek, berhias. Itu tidak haram, asalkan dilakukan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, tidak menghabiskan banyak waktu dan melewatkan hal penting. Jangan sampai gara-gara bersolek, kelamaan, terus suaminya pulang nggak segera turun, nggak segera dihidangkan makanan, atau waktunya sehari-hari habis hanya untuk bersolek saja.
Itu juga salah dan jatuhnya bisa menjadi haram. Kemudian yang kedua, tidak berlebihan. Ini sudah jelas, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak ada baiknya dan akan mendatangkan mudarat, makanya menjadi haram jatuhnya. Yang ketiga, tidak memperlihatkan bentuk dan lekuk tubuh. Ya sudah jelas, itu kan aurat ya. Jadi disarankan ya syar'i lah gitu. Kemudian yang keempat, tidak bermaksud menarik perhatian pria lain. Wah, ini sudah jelas pasti haram kalau itu ya. Nah, yang kelima, tidak berdandan menyerupai pria dan wanita kafir atau tabaruj. Seperti yang sering saya lihat ya, fenomena di masyarakat. Ya, banyak berhijab tetapi pakai celana panjang, ketat, atau berhijab pakaiannya membentuk badan, atau berhijab, hijabnya dibuat seperti ya dililit-lilit, nah, seperti punuk unta ya, itu termasuk kategori haram. Nah, selanjutnya tidak menggunakan alat dan bahan yang haram atau najis. Jadi sebaiknya menggunakan alat dan bahan yang halal. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan kosmetik yang kita gunakan itu ingredientnya apa saja. Pastikan masih termasuk dalam kategori barang yang halal. Nah, sebenarnya hal ini juga sih yang bikin saya akhirnya membuka usaha natural skincare, karena kalau skincare-nya itu dari bahan-bahan natural, pastinya kan halal ya, nggak pakai bahan-bahan yang haram. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang paling penting, tidak merubah ciptaan Allah. Nah, ini mutlak. Makanya, walaupun saya seorang spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik, tapi saya selalu menolak tindakan estetik karena ya tidak sesuai dengan keyakinan saya. Dan membantu orang untuk berbuat haram kan jatuhnya juga haram ya, nanti dosanya di saya. Makanya saya tidak pernah pakai titel E-nya, jadi hanya mengerjakan kasus-kasus yang bersifat memperbaiki atau rekonstruksi saja. Nah, berias akan menjadi haram jatuhnya jika terlalu lama ya, menghabiskan banyak waktu sampai-sampai lupa waktu sholat misalnya, atau menunda waktu sholat hanya gara-gara bersolek, berhias. Kemudian berhiasnya terlalu berlebihan, norak, menor, itu juga tidak baik ya. Kemudian memperlihatkan bentuk tubuh, ya seperti tadi yang saya jelaskan, dia berhijab tapi bajunya ketat, celananya ketat. Kemudian menarik perhatian pria, memakai wangi-wangian sampai tercium kemana-mana, ya berlebihan itu tadi. Kemudian berdandan menyerupai wanita, kafir, dan pria, itu juga dilarang, dan menggunakan alat dan bahan yang haram atau najis. Nah, apa saja cantik yang diharamkan selain itu? Mari kita lihat slide berikut. Nah, sampailah kita pada slide yang ditunggu-tunggu. Apa saja sih jenis cantik yang diharamkan? Yang mutlak diharamkan adalah yang merubah ciptaan Allah. Seperti contohnya, ya oplas ya, operasi bedah plastik itu kalau tujuannya untuk estetik, merubah bentuk, seperti merubah operasi kelopak mata, operasi memancungkan hidung, itu jatuhnya haram. Kemudian memasang implan itu sebenarnya jatuhnya juga haram, karena dia mengubah bentuk. Dan yang kedua, jika kita meninggal nanti, implannya itu kan merupakan benda asing. Seharusnya diambil sebelum kita meninggal, tetapi kapan kita bisa tahu kita bakalan mati? Nah, kapan implannya harus diambil? Jadi sebaiknya kan tidak perlu dipasang jika bukan indikasi medis. Terus yang ketiga adalah sedot lemak. Nah, sedot lemak ini juga sama. Jika merupakan indikasi medis, jatuhnya menjadi halal. Misalnya, dia terlalu gendut, perutnya terlalu besar, bokongnya terlalu besar, sampai akhirnya dia sulit berjalan dan mengakibatkan osteoartritis atau radang sendi kakinya, maka sedot lemak di sini jatuhnya menjadi halal. Tetapi kalau tujuannya supaya nampak lebih langsing, supaya penampilan lebih oke, itu jatuhnya jadi haram.
Kemudian kikir gigi ini sudah mutlak ya, mutlak haram. Kenapa? Karena lebih banyak mudaratnya. Kikir gigi itu akan membuat lapisan email gigi menjadi lebih tipis sehingga mudah keropos. Nah, kemudian cukur alis itu juga diharamkan. Sulam bibir atau filler ya, suntik filler pada bibir supaya bibir terlihat lebih tebal, lebih berisi, itu juga diharamkan. Kemudian tanam bulu mata juga diharamkan. Nah, sekarang ibu-ibu sudah tahu ya, cantik yang mana yang haram, cantik yang mana yang halal. Kalau memang ingin tampil cantik, usahakanlah dengan jalan yang halal. Karena Allah itu menciptakan Anda semua seperti saat ini, itu pasti ada tujuannya. Mungkin secantik-cantiknya wanita, dia pasti punya kelemahan. Misalnya, ibu mungkin tampangnya nggak seberapa, tapi ternyata ibu diberi kelebihan, pintar mengatur keuangan, pintar mengajar anak-anak, itu jauh lebih baik. Ada mungkin wanitanya cantik, tetapi dia boros. Nah, itu kan apa ya, lebih dan kurang. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi, akhir kata, marilah kita syukuri apa yang diberikan pada diri kita dan usahakan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang semua tergantung pilihanmu. Apakah kamu mau cantik yang halal atau cantik yang haram? Baiklah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada topik kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di grup WA ini, nanti akan segera saya jawab. Kemudian sebagai rasa terima kasih saya mohon masukan pada ibu-ibu semua tentang materi yang saya berikan ini. Silahkan diklik formulir feedbacknya, diisi, klik di bit.ly strip isi form 2. Nah, nanti mohon diisi tentang testimoni Anda setelah mengikuti kursus ini. Sebagai rasa terima kasih, nanti materi akan diterima via email dan ada bonus untuk para peserta forum yang mengisi formulir feedback ini akan mendapatkan kode kupon yang bisa ditukarkan dengan salah satu dari 4 workshop yang ada. Digambar hanya seharga 100.000 saja dari harga normalnya 250.000 per workshopnya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.